Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton dalam channel saya, yaitu Ricky. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemblokiran IMEI yang baru-baru ini dilaksanakan tanggal 18 April 2020. Di mana pemblokiran IMEI tersebut di sini saya baca sistemnya yaitu menggunakan skema whitelist. Apa itu skema whitelist? Skema whitelist adalah pemblokiran yang menerapkan mekanisme normally off, di mana hanya ponsel IMEI legal atau yang terdaftar saja yang bisa tersambung ke internet operator seluler. Jadi pada dasarnya kalau si HP tersebut diaktifkan, dalam arti HP tersebut brandnya tidak terdaftar ya di Kemenperin, terus di Sperindak dan juga Kominfo, dalam arti merek tersebut seperti mungkin handphone saya ini, saya juga pernah unboxing 4 handphone impor yang pernah saya impor, dan memang semua merek yang saya impor tersebut tidak masuk secara resmi di Indonesia. Dalam arti seperti ini, dengan HP yang saya pakai ini bukan berarti saya memakai HP ilegal, teman-teman, karena saya sudah membayar pajak, di mana handphone ini kategorinya mungkin legal di mata pajak namun ilegal di mata Kemenperin ataupun Disperindak dan juga Kominfo. Yang pasti handphone ini telah saya aktifkan sebelum 18 April 2020, sehingga walaupun ini berganti tangan terus-menerus, selama dipakai di Indonesia mungkin bisa dipakai terus ya, karena yaitu tadi saya sudah memasukkan IMEI atau sudah memasukkan operator seluler lokal yang ada di Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020. Siaran persnya yaitu nomor 31-HM-Kominfo-02-2020, di mana siaran tersebut mulai diberlakukan sistem pengendalian IMEI yang di sini saya baca di situs yang terpercaya, yaitu langsung situs Kominfo-nya secara langsung. Sistem pengendalian IMEI ini menggunakan sistem wishlist itu tadi ya, teman-teman ya. Poin yang nomor 1, Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan juga Keuangan serta Kominfo dan seluruh seluler berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara melalui pengendalian IMEI. Yang poin nomor 2, hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kominfo Jumat 28 Februari yang dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika atau SDPPI Kominfo Ismail MT, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, dan juga Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnun Wardana, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronik atau Ilmate, Kemenperin Haryanto, dan Wakil Ketua Umum ATSI Merza Faiz ya, Facis ya. Yang poin nomor 3, Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika atau SDPPI Kominfo Ismail MT menyampaikan adanya hal-hal tersebut. Yang pertama, pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat komunikasi dalam membeli dan menggunakan alat yang sah dan memberikan kepastian hukum kepada operator yang menyambungkan. Jadi itu ya, intinya adanya ini, dengan adanya aturan ini yang pasti untuk brand-brand yang sudah legal, yang sudah masuk ke Indonesia ini sangat bernafas lega, karena memang seperti handphone yang saya miliki ini, saya memang impor karena harganya murah, teman-teman. Dan juga kalau waktu saya impor dulu sih pajaknya nggak terlalu besar, tapi dengar-dengar lagi katanya sekarang pajak ini kalau minimal kita 36.000 doang itu kita sudah kena pajak bea cukai impor. Lantas kalau sama ini banyak ya, dalam arti harganya banyak sekali, jutaan lah, udah berapa kali itu kalau saya bayangkan aja ya kan. Yang pasti dengan adanya ini HP-HP impor ini, kalau Anda membeli di situs-situs yang biasanya 1 bulan atau 2 minggu sampai, dan Anda barusan membayar hari ini, saya
anjurkan lebih baik batalkan saja. Karena nanti ketika HP Anda ini datang ke rumah Anda aktifkan tidak akan bisa menerima operator seluler, teman-teman. Nggak akan bisa menerima sinyal dari operator Indonesia. Karena sudah IMEI-nya tersebut ini masih belum aktif gitu. Dalam arti seharusnya IMEI ini bisa terorganize untuk mendeteksi kartu seluler kalau diaktifkan sebelum tanggal 18 April 2020. Walaupun HP Anda ini global band ya, biasanya global room global ya istilahnya, karena contohnya HP saya ini, HP yang saya impor semuanya ini room global, bisa digunakan di semua negara. Kalau kita ada sama kita bepergian ke negara Meksiko gitu ya, atau negara apa, kita membeli kartu di sana, kita tempel ke HP kita, bisa menerima sinyal langsung, teman-teman. Tapi khusus di Indonesia mungkin ada beberapa negara juga yang menerapkan hal yang sama untuk menekan angka-angka ilegalnya HP ini. Pastikan untuk kritis dan cerdas, know your mobile, dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin, yaitu imei.kemenperin.go.id sebelum melakukan pembelian barang tersebut. Dengan adanya aturan ini, saya sangat mendukung. Sebagai orang yang tidak pernah lepas dari keberadaan elektronik, saya juga berkarya melalui media elektronik juga. Kamera saya pakai ini, dan juga handphone saya juga terlanjur sudah pakai handphone impor ya, yang pasti ini legal di mata bea cukai tapi ilegal di mata 3 kementerian itu tadi ya, Perindustrian, Perdagangan, dan Kominfo. Yang pasti dengan adanya aturan ini, angin segar dan senyum sumringah para brand-brand yang sudah ada di Indonesia ini sangat-sangat positif sekali. Di balik itu juga, kalau kita membeli handphone ilegal, teman-teman, handphone yang impor ya kan, yang pasti untuk garansinya memang ada sebenarnya, tapi karena garansi ini sangat mahal mungkin ya untuk kita mengantarkan ke Cina langsung ya, yang pasti untuk biayanya juga, pengirimannya mahal. Memang gratis, tapi ya biayanya itu belum bolak-baliknya. Jadi kita pikir-pikir aja lagi deh, karena kalau untuk handphone atau kita membeli barang-barang yang ilegal atau yang belum terdaftar di 3 kementerian tersebut tadi, yang IMEI-nya otomatis terblokir, kita hanya bisa menggunakan hanya untuk penerimaan wifi kalau untuk internet, dan juga biasanya ini untuk multitasking ya, ataupun gaming offline yang pasti, dan juga untuk kamera. Tapi kalau selama kita ingin menggunakan untuk menerima sinyal operator seluler di Indonesia, nggak akan bisa. Jadi masih banyak sekali bertebaran di iklan-iklan yang di online shopping. Mereka ada juga toko yang dari luar negeri yang menawarkan dagangan barang elektronik mereka. Yang pasti jika Anda melihat video saya, jangan beli lagi, karena jika Anda beli nanti datang ke rumah Anda dalam jangka waktu 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, saya yakin tidak akan bisa digunakan untuk menerima jaringan seluler yang ada di Indonesia, teman-teman. Kalau menurut saya ada beberapa di media sosial yang mengatakan oke lah, enggak apa-apa, ini bukan masalah bagi kami, bagi penggemar coding ya, ataupun hacker lah istilahnya. Oke, hacker mengatakan untuk pengkodingan IMEI bisa menggunakan IMEI yang sudah ada di HP yang sudah rusak. Jadi mereka mengatakan juga HP-HP ini yang sudah rusak, mereka mendapatkan IMEI-nya itu gampang, teman-teman, dari handphone yang mereka mempunyai kenalan orang-orang servis handphone gitu kan. Jadi ada handphone yang rusak, itu mereka minta nomor IMEI-nya atau di foto doang, cepret gitu. Yang hobi mengcoding ini bisa melakukan hal tersebut. Ya istilahnya kalau di Android ini namanya root ya, kalau yang di Apple ini namanya jailbreak, kalau di BB namanya wipe. Jadi saya sih, pengetahuan saya terhadap untuk sistem coding ini sangat kurang, dan saya tidak berniat untuk mempelajarinya, karena itu merupakan menurut saya itu merupakan tindakan yang ilegal, teman-teman. Contoh seperti jadi cheater ya di game PUBG atau cheater di game COD Mobile, itu merupakan sebuah rekayasa coding, sehingga dia memainkan kodenya itu dijalankan sesuai dengan perintahnya gitu, teman-teman.
Tapi saya tidak sarankan untuk hal tersebut karena itu sangat bisa membahayakan untuk software handphone kita. Karena kita tidak tahu, seperti handphone ini ya, handphone yang saya pakai ini merek Umidigi ya, merek Umidigi. Memang seperti untuk kita kalau mau ngerut handphone itu sudah ada kode-kodenya agar gampang, maksudnya sudah ada orang pertama yang bikin codingnya gitu. Tapi di HP-HP yang biasanya terkenal seperti Samsung, Oppo, dan itu pun beda tipe, walaupun sama mereknya itu beda codingnya gitu teman-teman. Mereka sudah ada, nah, dan mereka sudah bahasa Indonesia. Tapi kalau handphone seperti ini, ya di Indonesia hanya sedikit orang yang pegang gitu. Jadi sama Mama ada pun pakai bahasa Cina, karena yang mengcoding ini buatan orang-orang Cina juga yang pertama. Jadi orang Indonesia hanya untuk menikmati aja. Tapi bagi saya yang buta huruf akan bahasa Mandarin, saya juga bingung yang pasti. Ambiarlah. Yang pasti jangan lupa bagi yang suka like dan komen untuk memberikan saya masukan video saya kali ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini, di tombol tulisan merah subscribe yang di pojokan sini. Masih bersama saya Ricky Wirawan ahli media keperawatan di dalam channel Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.